Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tegar di sini, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, semua pihak terkena dampaknya. Dari sisi pemerintah, dari sisi pelaku usaha, maupun dari sisi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan apa yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pelaku usaha, dalam hal ini khususnya adalah BUMN ya, tentang bagaimana dia bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini sebagai pelaku usaha untuk tetap mendapatkan profit, dan juga sebagai BUMN agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kita mulai. Sebagai langkah awal perusahaan untuk bisa bertahan dan menjaga kelangsungan bisnis perusahaan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah pembentukan Crisis Management Team yang terdiri dari beberapa pekerja dari beberapa direktorat yang dibentuk baik di kantor pusat, di unit operasi, di anak perusahaan, dan juga perusahaan terafiliasi lainnya. Selain itu, untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat, perusahaan juga melakukan langkah-langkah agar pelayanan kepada masyarakat tidak terkurangi. Contohnya optimalisasi storage, penyaluran kepada titik-titik di mana kita menyalurkan produk kita kepada masyarakat, dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan produk-produk kami sehingga ekonomi tetap berjalan dan tidak ada gejolak di masyarakat. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan perusahaan sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan bisnisnya dan juga menjaga keuangan perusahaan? Yang pertama adalah renegosiasi kontrak. Sebagaimana yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap seluruh pelaku bisnis di dunia. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam klausul perjanjian bisnis yang saat ini sedang berjalan agar dapat menguntungkan dan juga tidak merugikan masing-masing pihak, termasuk BUMN, sehingga bisnis tetap berjalan dan kontrak-kontrak tetap bisa dilaksanakan. Selain renegosiasi kontrak, yang dilakukan perusahaan adalah melakukan efisiensi di beberapa lini. Contohnya adalah di kegiatan-kegiatan yang apabila dilakukan tidak berdampak langsung terhadap core bisnis perusahaan. Contohnya mengurangi acara-acara seremonial, mengurangi training luar negeri, mengurangi penggunaan konsultan yang tidak langsung berdampak terhadap kelangsungan bisnis, dan beberapa kegiatan lain yang dirasa apabila tidak dilakukan dalam waktu dekat juga tidak berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan dari aspek ketenagakerjaan atau dari pekerja itu sendiri. Yang pertama, sebagai upaya preventif adalah melakukan sosialisasi tentang apa itu corona atau COVID-19, bagaimana dampaknya, bagaimana bahayanya, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana upaya-upaya kita untuk agar tidak terkena dampak dari COVID-19 ini, baik dari sisi pekerjanya maupun keluarga atau lingkungan di sekitarnya. Yang kedua adalah pemberlakuan work from home atau WFH bagi pekerja-pekerja yang sifat pekerjaannya bisa dilakukan di rumah atau bisa dilakukan secara remote. Contohnya pekerja-pekerja yang sifatnya supporting atau pekerja yang di belakang meja. Nah, untuk pekerja yang seperti ini, kita optimalkan aplikasi dari provider yang sudah ada. Kita menggunakan Microsoft Teams untuk bisa dilakukan misalkan meeting atau mungkin mengerjakan sesuatu yang secara bersama-sama, entah itu data-data atau apa, kan bisa dilakukan secara M-Team. Itu mulai kita galakkan sehingga seluruh pekerjaan-pekerjaan sifatnya bisa dilakukan remote, kita lakukan remote dengan WFH ini. Yang ketiga adalah bagaimana kita memperlakukan pekerja-pekerja yang karena sifat pekerjaannya harus tetap masuk. Pada beberapa perusahaan memang dibolehkan ya, salah satunya adalah perusahaan-perusahaan mengenai yang mengatur hajat hidup orang banyak. Nah, ini dibolehkan termasuk BUMN. Nah, untuk pekerja yang seperti ini, kita lakukan perlakuan khusus. Contoh, ada titik-titik jemput di mana pekerja itu nanti bisa dari situ menuju kantor menggunakan kendaraan dari perusahaan untuk menghindari kerumunan dan juga menghindari penggunaan kendaraan-kendaraan umum. Kan di situ risikonya cukup tinggi ya. Selanjutnya adalah pemberian APD khusus untuk orang-orang yang memang harus masuk kerja. Jadi memang APD-APD ini kita siapkan supaya pekerja ini tidak terpapar oleh virus COVID-19. Selanjutnya adalah pemberian vitamin, multivitamin, dan juga makanan-makanan khusus yang untuk meningkatkan imun tubuh supaya tidak gampang terkena COVID-19 ini. Yang keempat adalah optimalisasi absensi pekerja secara online. Selain untuk memastikan apakah pekerja itu benar-benar bekerja secara WFH, dan juga sebagai upaya preventif dari perusahaan untuk dapat mengecek dan memonitor
keadaan fisik dan juga kesehatan dari pekerja itu. Hari itu apakah dia fit atau tidak. Selain itu juga kita mencantumkan pertanyaan mengenai nomor telepon mana yang dapat kami hubungi apabila terjadi keadaan darurat. Selain langkah-langkah tadi, perusahaan juga mengeluarkan kebijakan yang sifatnya untuk mematuhi himbauan dari pemerintah. Sebagai contoh mengenai physical distancing, termasuk work from home tadi, larangan untuk bepergian, termasuk larangan mudik bagi pekerja-pekerja BUMN. Sebagai upaya untuk mencegah agar COVID-19 ini tidak menyebar terlalu luas. Ya, itu tadi adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tentu kita tahu bahwa kelangsungan bisnis dan keuangan merupakan hal yang paling penting bagi sebuah perusahaan. Tapi perusahaan juga harus sadar bahwa yang paling penting lagi adalah keselamatan dari pekerja itu sendiri. Karena bagaimanapun pekerja adalah aset dari perusahaan itu. Terima kasih.